Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pendidikan biologi akan menyampaikan hasil laporan kajian literasi tentang peran Muhammadiyah di bidang pendidikan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Purnawati. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang peran Muhammadiyah dalam pendidikan. Didirikannya pendidikan Muhammadiyah dilandasi oleh motivasi teologis bahwa manusia akan mampu mencapai derajat keimanan dan ketakwaan yang sempurna apabila mereka memiliki kedalaman ilmu pengetahuan. Motivasi teologis inilah yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan menyelenggarakan pendidikan di emperan rumahnya dan memberikan pelajaran agama ekstrakurikuler di Osvia dan Quick School. Tindakan Kiai Haji Ahmad Dahlan menyelenggarakan pendidikan agama ini merupakan salah satu bentuk dari amal soleh. Berangkat dari realitas tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan pendidikan Muhammadiyah yang di dalamnya diajarkan pelajaran agama dan umum. Model pendidikan Muhammadiyah ini merupakan perpaduan antara sistem sekolah, model Belanda, dan pesantren. Dengan model ini, pendidikan Muhammadiyah diharapkan mampu menghasilkan ulama intelektual atau intelektual ulama, generasi yang utuh, bukan generasi yang mengalami split personality. Agama, dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, harus sejalan dan saling mendukung dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari laporan kajian literasi ini. Yang pertama, tujuan untuk mengetahui organisasi dan amal usaha Muhammadiyah. Yang kedua, untuk mengetahui peran Muhammadiyah di bidang pendidikan. Manfaatnya yaitu dari laporan ini, mahasiswa bisa mengetahui organisasi dan amal usaha Muhammadiyah dan mengetahui peran Muhammadiyah di bidang pendidikan. Selanjutnya, pembahasan dari organisasi dan amal usaha Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini sebagai gerakan Islam sejak kelahiran tahun 1912. Ia memilih sistem organisasi sebagai wadah perjuangan menuju pencapaian tujuan dan cita-citanya. Organisasi bagi Muhammadiyah merupakan suatu keharusan atau keniscayaan karena melalui organisasi itulah perjuangan Islam dapat diwujudkan secara lebih tersistem dan sebanyak mungkin menggunakan sumber daya, sumber dana, dan segala potensi yang dimiliki oleh umat Islam. Struktur organisasi Muhammadiyah tersebar di 33 pimpinan wilayah atau provinsi, 408 pimpinan daerah, kota atau kabupaten, 3.176 pimpinan cabang atau kecamatan, dan 10.235 pimpinan ranting atau kelurahan, desa, ataupun kawasan. Nah, organisasi Muhammadiyah ini sebagai alat perjuangan yang niscaya selain menampilkan diri dalam sistem gerakan yang terorganisasi, meliputi anggota, infrastruktur, dan kepemimpinan pada saat yang sama juga mengandung usaha-usaha untuk mencapai maksud dan tujuannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sulistiani. Selanjutnya yaitu amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah adalah suatu usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya. Amal usaha Muhammadiyah juga berfungsi untuk membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dalam bentuk sosial maupun tuntutan Islam. Nah, amal usaha dan kegiatan Muhammadiyah ini dapat dikelompokkan ke dalam 4 bidang, yakni yang pertama ada bidang keagamaan. Nah, pada bidang ini pusat seluruh kegiatan Muhammadiyah, dasar dan jiwa setiap amal usaha Muhammadiyah, dan apa yang dilaksanakan pada bidang-bidang lainnya tak lain dari dorongan keagamaan. Karena baik kegiatan bersifat kemasyarakatan, perekonomian, pendidikan, dan politik, semua tidak dapat dipisahkan dari jiwa dasar dan semangat keagamaan. Terbentuknya majelis tarjih, yaitu suatu majelis yang menghimpun ulama-ulama dalam Muhammadiyah yang secara tetap mengadakan permusyawaratan dan memberi fatwa-fatwa dalam bidang keagamaan serta memberi tuntunan mengenai hukum yang sangat bermanfaat.
seperti yang pertama memberi tuntunan dan pedoman dalam bidang ubudiyah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian memberi tuntunan dan penentuan ibadah puasa dan hari raya dengan jalan perhitungan hisab atau astronomi sesuai dengan jalan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Kemudian mendirikan tempat-tempat ibadah, musola atau masjid, melaksanakan dan mensponsori pengeluaran zakat pertanian, perikanan, peternakan, dan hasil perkebunan, serta mengatur pengumpulan pembagian zakat fitrah sehingga benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Kemudian yang terakhir memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana. Amal usaha yang kedua yaitu pada bidang pendidikan, yang meliputi pendidikan yang berorientasi kepada perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pesantren, seperti mendirikan sekolah umum dengan memasukkan ke dalamnya ilmu keagamaan. Mendirikan madrasah juga diberi pendidikan pengajaran ilmu pengetahuan umum, dan mendirikan perguruan tinggi atau universitas dengan memasukkan pula di dalamnya ruh pergerakan al-Islam dan Muhammadiyah pada jurusan non-agama. Amal usaha yang ketiga yaitu pada bidang kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan dalam bentuk amal usaha seperti mendirikan rumah sakit modern lengkap dengan segala peralatannya, membangun balai-balai pengobatan, rumah bersalin, apotik, dan sebagainya. Kemudian mendirikan panti asuhan, mendirikan perusahaan percetakan, penerbitan, dan toko buku, dan mendirikan bank perkreditan rakyat, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, dan Koperasi Warga Muhammadiyah. Dan yang terakhir, amal usaha pada bidang partisipasi politik, yang dimana Muhammadiyah bukan partai dan underbow partai politik, akan tetapi sebagai partisipasi politik. Kemudian ada sistem gerakan. Sistem gerakan merupakan suatu kesatuan organisasi yang mengandung serangkaian usaha yang didasarkan atas prinsip-prinsip atau ideologi gerakan tertentu yang diyakini, difahami, dan dijalani dalam Muhammadiyah. Artinya, keberadaan organisasi maupun amal usaha Muhammadiyah tidak lepas dari semangat atau spirit dasar gerakan Islam. Sistem gerakan Muhammadiyah merupakan manhaj gerakan Muhammadiyah yang terdiri atas prinsip-prinsip yang terkandung dalam seluruh pemikiran resmi Muhammadiyah, seperti Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khitan Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Muhammadiyah. Selanjutnya ada peran Muhammadiyah dalam pendidikan. Peran Muhammadiyah dalam pendidikan yaitu sebagai tempat atau wadah untuk menjadi pembentukan karakter bagi pemuda ataupun pemudi sebagai generasi penerus bangsa di kemudian hari. Karena bagaimanapun pendidikan dianggap sangat penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Karena kehidupan yang semakin maju dan zaman semakin canggih menuntut setiap individu untuk terus berkembang dari segi keilmuan. Tanpa adanya pendidikan yang terencana dengan baik bisa saja memberikan pengaruh buruk bagi tiap individu itu sendiri yang berdampak terhadap lingkungan, agama, bahkan negara. Selanjutnya ada visi dan misi pendidikan Muhammadiyah. Visi dan misi pendidikan Muhammadiyah tentunya selalu konsisten dan berorientasi pada maksud dan tujuan pendidikan Muhammadiyah itu sendiri. Pembaruan dalam bidang ajaran dititik beratkan pada purifikasi ajaran Islam dengan berpedoman kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang sehat. Visi dan misi pendidikan Muhammadiyah mengandung makna bahwa pendidikan di lingkungan Muhammadiyah dalam pengembangan sumber daya manusia mengantisipasi berbagai tantangan ke depan yang tidak memerlukan titik tumpu pengembangan yang strategis. Konteks ini, dua titik tumpu utama yang dijadikan andalan proses antisipasi yaitu upaya penguatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Putri Jahwa Salsabila.
Pendidikan Muhammadiyah. Tujuan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah adalah membentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berdisiplin, bertanggung jawab, cinta tanah air, memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan Muhammadiyah dioperasionalkan oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah dengan menuangkannya dalam 5 kualitas output pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah, yakni 1. Kualitas keislaman. Keislaman adalah ciri khas dari pendidikan Muhammadiyah. Ia merupakan dasar dan tujuan dari cita-cita dalam proses pendewasaan manusia yang digagas oleh Muhammadiyah. Sebagai intuisi pendidikan yang diharapkan menjadi lembaga yang mencetak kader, sekolah atau madrasah atau pesantren Muhammadiyah haruslah menegaskan diri dalam menghasilkan peserta didik yang mengejawantahkan nilai-nilai Islam. 2. Kualitas keindonesiaan. Kualitas ini berkaitan dengan rasa kebangsaan peserta didik. Rasa kebangsaan akan tumbuh bila setiap warga negara mematuhi hukum, dengan lebih mengedepankan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut hak. Langkah ini baru bisa dicapai bila setiap warga negara mempunyai disiplin yang tinggi dan cinta tanah air. 3. Kualitas keilmuan. Kualitas keilmuan adalah tingkat kemampuan peserta didik menyerap pengetahuan yang diajarkan. Ia bagian dari kecerdasan yang menjadi target pencapaian dalam proses mentransfer ilmu pengetahuan. 4. Kualitas kebahasaan, khususnya bahasa Inggris. Sekolah Muhammadiyah selain memberikan pengetahuan dan keterampilan bahasa Inggris, juga telah membekali para peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan bahasa Arab. 5. Kualitas keterampilan. Kualitas keterampilan merupakan kemampuan atau keterampilan mengoperasionalisasikan teknologi. Kesimpulan, Muhammadiyah merupakan organisasi pembaharuan Islam yang telah memberikan dampak yang besar bagi kemajuan umat Islam di Indonesia. Pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah meliputi multidimensi, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan budaya. Amal usaha Muhammadiyah dikelompokkan menjadi 4 bidang, yaitu bidang keagamaan, yang meliputi memberikan tuntunan dan pedoman dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, mendirikan masjid dan musola sebagai tempat sarana ibadah. Bidang pendidikan yang meliputi pendidikan yang berorientasi pada perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pesantren. Bidang sosial kemasyarakatan yang meliputi kegiatan dalam bentuk amal, usaha rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, balai pengobatan, apotik, panti asuhan anak yatim. Bidang partisipasi politik, di mana Muhammadiyah bukan partai dan underbau partai politik, akan tetapi sebagai partisipasi politik. Muhammadiyah melakukan modernisasi pendidikan Islam yang sangat penting bagi perkembangan pendidikan Islam Indonesia. Muhammadiyah menyusun pendidikan agama Islam ke dalam sekolah umum dan pengetahuan sekuler ke sekolah agama, juga modernisasi madrasah dengan cara mengintegrasikannya dengan sistem asrama atau pesantren. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.